Dalam teori demokrasi klasik, rakyat diakui sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana setiap keputusan politik harus mencerminkan kehendak dan kepentingan umum. John Locke dan Jean-Jacques Rousseau menekankan pentingnya kontrak sosial, di mana pemerintah hanya berfungsi atas dasar mandat yang diberikan oleh rakyat. Namun dalam praktiknya, konsep ini seringkali dikhianati oleh realitas politik yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, demokrasi yang seharusnya mengedepankan keterlibatan rakyat dalam proses politik seringkali tereduksi menjadi sekedar formalitas dalam pemilu. Rakyat diundang untuk memilih setiap 5 tahun. Namun setelahnya, aspirasi mereka kerap terabaikan. Hal ini mencerminkan apa yang oleh C. Wright Mill disebut sebagai elit teori, di mana sekelompok kecil elit politik dan ekonomi yang sebenarnya memegang kendali, sementara partisipasi rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan mereka. Fenomena politik uang, manipulasi media, dan penggunaan disinformasi dalam kampanye politik menunjukkan bagaimana elit di Indonesia sering memanipulasi sistem demokrasi yang melanggengkan kekuasaan mereka. Rakyat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam demokrasi justru terjebak dalam permainan politik yang dikendalikan oleh mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi. Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik di kalangan rakyat memperburuk keadaan. Ketidakmampuan untuk secara kritis menilai informasi politik membuat rakyat mudah terpengaruh oleh janji-janji kosong dan propaganda yang disebarkan oleh elit. Ini menjadi siklus yang terus berulang, di mana rakyat terus dijauhkan dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Untuk memperbaiki kondisi ini, penting bagi rakyat untuk mengambil kembali peran mereka sebagai pengawas dan penentu arah kebijakan publik. Pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif serta media yang bebas dan bertanggung jawab adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Tanpa itu, demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi tirani baru yang dibungkus dalam retorika demokratis, dengan rakyat tetap berada di pinggiran sebagai penonton yang pasif. Ketika rakyat tidak memahami hakikat demokrasi, konsekuensinya bisa sangat tragis, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Salah satu contoh paling tragis di Indonesia adalah munculnya fenomena politik uang atau money politik dalam pemilihan umum. Di banyak daerah, pemilih dijanjikan uang tunai, sembako, atau janji-janji materi lainnya sebagai imbalan atas suara mereka. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah mereka yang memiliki visi, integritas, dan kompetensi, melainkan mereka yang mampu membayar harga paling tinggi. Salah satu kasus tragis yang terjadi adalah pemilihan kepala daerah di beberapa wilayah yang kemudian berujung pada korupsi besar-besaran. Rakyat yang menerima uang atau barang dari calon tertentu merasa telah dibayar lunas, sehingga mereka tidak lagi memiliki ekspektasi atau tuntutan terhadap pemimpin yang terpilih. Sebagai hasilnya, pemimpin tersebut merasa tidak memiliki kewajiban moral untuk melayani rakyat dengan baik, karena mereka menganggap bahwa suara rakyat sudah dibeli. Contoh lainnya adalah ketika rakyat mudah terprovokasi oleh isu-isu identitas, agama, atau etnisitas yang dipolitisasi oleh elit. Dalam beberapa kasus,
Ini berujung pada konflik horizontal yang merusak tatanan sosial, seperti yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Pemilihan yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan visi justru berubah menjadi medan pertempuran identitas yang memecah belah masyarakat. Akibatnya demokrasi yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru berubah menjadi sumber perpecahan. Ketiadaan pemahaman yang mendalam tentang hakikat demokrasi membuat rakyat rentan dimanipulasi oleh elit yang tidak bertanggung jawab. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama justru berubah menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang. Ini adalah tragedi besar yang mengancam masa depan bangsa, di mana rakyat kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri, terjebak dalam ilusi demokrasi yang kosong. Dalam kondisi di mana demokrasi telah terdistorsi dan rakyat kehilangan kendali atas proses politik, peran rakyat dan kaum intelektual terpelajar menjadi sangat krusial. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya, yang pertama, meningkatkan literasi politik. Rakyat perlu didorong untuk memahami hakikat demokrasi secara mendalam, bukan hanya sebagai sistem pemilu, tetapi sebagai mekanisme kontrol sosial atas kekuasaan. Pendidikan politik harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, serta melalui media massa dan platform digital. Kaum intelektual terpelajar memiliki tanggung jawab untuk menjadi motor penggerak dalam menciptakan inisiatif pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif. Yang kedua, mengembangkan kritisisme dan kesadaran kelas. Rakyat harus dibantu untuk memahami posisi mereka dalam struktur sosial dan politik, serta bagaimana kekuasaan bekerja. Kaum intelektual harus mendorong diskusi yang kritis mengenai kesenjangan sosial dan politik, mengungkap cara-cara di mana elit memanipulasi sistem demokrasi untuk keuntungan mereka. Kesadaran kelas dan kritisisme menjadi kunci agar rakyat tidak lagi mudah dimanipulasi. Yang ketiga, membangun solidaritas dan organisasi rakyat. Untuk melawan kekuatan elit yang terorganisir, rakyat perlu memperkuat solidaritas dan membangun organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan mereka. Kaum intelektual harus mendukung terbentuknya jaringan dan gerakan rakyat yang otonom, yang berfokus pada isu-isu keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi rakyat ini bisa menjadi wadah untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan menjadi alat kontrol terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Yang keempat, mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah. Kaum intelektual terpelajar harus menggunakan pengetahuan mereka untuk secara aktif mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak adil atau koruptif. Mereka harus menjadi suara bagi rakyat yang seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan melalui penulisan, penelitian, dan advokasi. Kaum intelektual dapat memaparkan praktik-praktik buruk yang dilakukan oleh elit dan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat. Yang kelima, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Rakyat dan kaum intelektual harus menuntut transparansi dalam setiap proses politik, mulai dari pemilihan umum hingga pelaksanaan kebijakan publik. Partisipasi rakyat dalam proses pengawasan harus diperkuat, baik melalui mekanisme formal seperti ombudsman,
maupun melalui inisiatif masyarakat sipil. Kaum intelektual bisa membantu dengan menyediakan data, analisis, dan informasi yang mendukung upaya-upaya itu. Yang keenam, menggunakan media alternatif dan teknologi. Dalam era digital, media sosial dan platform online bisa menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang benar dan melawan disinformasi. Kaum intelektual terpelajar harus memanfaatkan teknologi ini untuk mengedukasi rakyat, menyebarkan kesadaran kritis, dan membangun gerakan solidaritas. Selain itu, perlu juga menciptakan media alternatif yang independen sebagai penyeimbang dari media arus utama yang seringkali dikendalikan oleh kepentingan elit. Yang ketujuh, mengadvokasi reformasi sistemik. Bagi rakyat maupun kaum intelektual harus mendorong reformasi sistemik yang mendalam dalam sistem politik dan hukum. Ini termasuk reformasi dalam sistem pemilu, penguatan lembaga-lembaga pengawas independen, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Tanpa reformasi yang mendalam, segala upaya untuk memperbaiki demokrasi hanya akan bersifat sementara dan mudah digagalkan oleh kekuatan-kekuatan yang berkuasa. Rakyat dan kaum intelektual terpelajar memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa demokrasi bukan hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar menjadi sistem yang melayani kepentingan semua lapisan masyarakat. Kegagalan untuk bertindak dalam kondisi seperti ini hanya akan memperpanjang siklus penindasan dan ketidakadilan yang merusak masa depan bangsa. Kesimpulannya, dalam sebuah demokrasi yang ideal, rakyat seharusnya menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, sementara kaum terpelajar dan intelektual berperan sebagai penjaga moralitas dan pilar kritis terhadap kekuasaan. Namun, kenyataan yang kita hadapi di Indonesia menunjukkan betapa jauh kita telah menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Rakyat seringkali terpinggirkan dalam proses politik. Dengan suara dan aspirasi mereka dibungkam oleh praktik manipulatif para elit. Ironisnya, sebagian dari kaum terpelajar dan intelektual yang seharusnya menjadi suara kritis malah ikut-ikutan menjadi hamba kekuasaan. Mereka menjual integritas mereka untuk keuntungan pribadi, bertransformasi menjadi buzzer yang dungu, yang tak lebih dari alat propaganda, merendahkan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki menjadi sekadar komoditas untuk melayani kepentingan politik. Kaum intelektual yang memilih jalan ini tak hanya mengkhianati tanggung jawab moral mereka, tetapi juga turut berkontribusi pada kerusakan demokrasi. Alih-alih membela kepentingan rakyat, mereka justru memperkuat dominasi elit dengan menyebarkan narasi palsu dan menutupi keburukan yang terjadi. Mereka menjadikan diri mereka sebagai marketing kekuasaan, menjual ilusi dan janji-janji kosong yang menipu rakyat, sementara kebijakan-kebijakan yang merugikan terus dilanggengkan. Kritik tajam harus diarahkan kepada para intelektual yang telah kehilangan arah ini. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana pendidikan dan pengetahuan ketika disalahgunakan bisa menjadi senjata yang justru menghancurkan demokrasi. Bagi kaum intelektual yang masih memiliki integritas, ini adalah momen untuk berani berdiri di sisi kebenaran, melawan arus, dan merebut kembali peran mereka sebagai pemandu moral dan kritis bagi masyarakat. Demokrasi yang sejati hanya bisa terwujud ketika para intelektual berani menolak menjadi alat kekuasaan
dan kembali memihak kepada rakyat yang menjadi pusat dari setiap perjuangan politik yang bermartabat.